Oke, selamat pagi Mbak Suci dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan analisis persuasif digital pada kampanye migrasi ke TV digital oleh Kominfo dengan hashtag migrasi TV digital. Next. Kelompok kami, kelompok 5, itu terdiri dari saya, Devita Hanun, dan dua rekan kelompok saya, yaitu Anisha Diandra dan Rizky Rahma. Selanjutnya, di latar belakang ini, melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, bahwasannya sekarang televisi juga melakukan perubahan dengan terus beradaptasi di mana saat ini peralihan televisi analog menuju televisi digital itu cukup menjadi perhatian masyarakat. Penyiaran televisi digital saat ini itu bahkan dapat menghasilkan kualitas gambar yang lebih bersih dan juga suara yang lebih jernih. Adanya kampanye hashtag migrasi TV digital ini telah disesuaikan dengan International Telecommunication Union bahwa seluruh negara di dunia itu memang harus melakukan penyiaran digital, sehingga bagi Indonesia itu menjadi tuntutan global yang terus dipenuhi. Kominfo sendiri itu hingga saat ini masih terus mengajak masyarakat Indonesia untuk segera bermigrasi dari televisi analog menjadi televisi digital melalui kampanye layanan masyarakat TV digital yaitu hashtag migrasi TV digital. Kampanye ini disiarkan oleh Kominfo di berbagai media seperti media televisi dan media digital lainnya kayak Twitter dan YouTube. Selanjutnya, Oke, jadi kita di sini akan membahas persuasif digitalnya. Persuasif digital sendiri di sini maksudnya adalah kegiatan persuasif yang dilakukan dalam bentuk digital atau di media digital dan sudah terpapar dengan adanya internet. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan persuasif tersebut sudah masuk ke ranah digital dan sangat erat kaitannya dengan teknologi. Dalam persuasif digital sendiri ada 5 tahap perubahan sikap. Yang pertama ada motivasi, yang mana motivasi ini persuadi terbagi menjadi low motivation dan juga high motivation. Di mana jika persuadi itu memiliki low motivation, maka akan sedikit kemungkinannya untuk melakukan sesuatu tindakan karena motivasinya rendah. Namun sebaliknya, jika persuadi memiliki high motivation atau motivasi yang tinggi, maka besar kemungkinannya persuadi akan mengubah tindakan atau melakukan suatu tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada ability and self-efficacy, di mana ability di sini maksudnya kemampuan, yang mana dalam hal ini kemampuan seorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan untuk self-efficacy merupakan suatu persepsi diri sendiri tentang seberapa bagus diri individu dalam suatu tertentu atau suatu penilaian diri mengenai apakah individu melakukan tindakan baik atau buruk, benar atau salah, atau bisa dan tidak bisa. Jadi di sini persuadi lebih berpikir sebelum melakukan sesuatu itu, apakah hal ini udah benar atau belum ya buat dia, ini baik atau buruk ya buat dia, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada persuasive experience, di mana merupakan pengalaman persuasi yang dialami individu seperti sumbernya, terus proses encoding decoding, saluran media, audiens, feedback encoding dan decoding, pesan umpan balik, pembentukan pesan, dan juga konteks sosial. Lalu yang keempat ada trigger atau pemicu, di mana ini merupakan pemicu perubahan sikap atau tindakan individu sehingga individu itu bisa merubah sikapnya karena adanya pemicu. Dan yang terakhir ada change atau perubahan sikap. Perubahan sikap di sini maksudnya adalah perubahan sikap persuadi karena adanya pengaruh dari persuader itu sendiri. Jadi setelah melewati tahapan tersebut, tahapan terakhirnya adalah perubahan sikap atau change. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari teori difusi inovasi yang pada dasarnya teori ini itu menjelaskan mengenai proses bagaimana suatu pesan berupa inovasi yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada masyarakat atau kelompok sosial menurut Sujipto tahun 2019. Teori difusi inovasi ini itu sebenarnya membahas mengenai bagaimana dalam perkembangan zaman itu muncul sebuah inovasi dalam berbagai bidang serta adanya inovasi tersebut kemudian membutuhkan difusi agar dapat diterima oleh halayak. Inovasi di sini itu diartikan sebagai sebuah ide maupun sebuah objek yang memiliki unsur keterbaruan di dalamnya. Sedangkan difusi sendiri diartikan sebagai bagaimana proses inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi. Lalu,
Terdapat juga 4 elemen utama dalam teori difusi inovasi itu sendiri. Yang pertama, inovasi sebagai ide, gagasan, tindakan untuk menciptakan suatu hal yang baru. Yang kedua, ada saluran komunikasi yang dikategorikan dalam komunikasi personal atau komunikasi massa. Lalu yang ketiga, ada jangka waktu, yaitu lamanya waktu inovasi untuk dikomunikasikan sampai diadopsi oleh persuadi. Lalu yang terakhir, ada sistem sosial, yaitu sasaran dari sebuah inovasi yang akan disampaikan. Boleh di-next? Oke, pada deskripsi kasus ini, pemerintah Indonesia sendiri itu melalui Kominfo telah siap untuk mulai bermigrasi dari televisi analog ke televisi digital sesuai dengan adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Nah, adanya tuntutan peralihan migrasi televisi secara global ini, Kominfo itu mulai menerapkan kampanye analog switch off atau lebih sering kita kenal itu dengan sebutan migrasi TV digital. Nah, analog switch off ini merupakan masa peralihan siaran televisi analog ke televisi digital, itu di mana penyiaran televisi analog saat ini itu akan dimatikan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan digantikan dengan siaran televisi digital. Kampanye ini akan diberlakukan pada tanggal 2 November 2020 sampai batas akhir 2 November 2022. Melalui kampanyenya, hashtag migrasi TV digital, pemerintah mengharapkan bahwasannya masyarakat turut mendukung pemerintah untuk mempercepat transformasi digital secara nasional. Kominfo mengkomunikasikan dan mensosialisasikan peralihan TV analog ke TV digital melalui media, karena memang pengaruh media terhadap masyarakat di belahan dunia ini, termasuk Indonesia, itu cukup memberikan informasi yang berdampak karena adanya kemudahan sarana untuk mengakses jaringan internet. Sehingga Kominfo melakukan kampanye dengan menggunakan media televisi YouTube dan Twitter. Selanjutnya, nah, nggak hanya itu, kampanye hashtag migrasi TV digital ini dianggap berhasil dalam melakukan persuasi secara digital melalui media berdasarkan hasil survei. Terlihat berdasarkan survei yang telah dilakukan terkait kesiapan masyarakat Indonesia untuk bermigrasi ke TV digital ini dianggap berhasil karena memang sebanyak 73,81% responden itu mengetahui informasi migrasi siaran TV digital dan sebanyak 86,85% itu responden menyatakan bahwa mereka berencana akan beralih apabila memang analog switch off ini diberlakukan. Nah, hal ini membuktikan bahwa adanya penggunaan persuasif digital media dalam kampanye ini sangat efektif untuk mengkomunikasikan kampanye gitu seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat beralih menggunakan TV digital. Selanjutnya, ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh Kominfo melalui media digital itu ada di Twitter dan juga ada juga di YouTube. Selanjutnya. Oke, berdasarkan hasil analisis kasus kita mengenai kampanye hashtag migrasi TV digital, kita bisa lihat bahwa dari tahapan perubahan sikapnya ini, yang pertama ada motivasi, di mana kita bisa lihat motivasi ini persuadi itu memiliki tujuan yang sama dengan hashtag migrasi TV digital, yaitu ingin menonton televisi dengan resolusi yang lebih baik. Sehingga hal ini bisa membuat persuadi itu memiliki motivasi yang lebih tinggi karena ada keinginan tersebut. Lalu yang kedua, ada ability dan self-efficacy, di mana persuadi akan memiliki pemikiran apakah jika melakukan hashtag migrasi TV digital itu merupakan hal yang tepat atau belum. Sehingga sebelum dia melakukan perubahan sikap itu, mereka masih bisa mikir dulu apakah ini merupakan hal yang benar atau enggak ya. Lalu yang ketiga ada persuasive experience, di mana persuadi telah melewati tahapan-tahapan seperti sumber, yaitu kampanyenya itu sendiri, terus encoding-decodingnya mengenai bagaimana persuadi memberikan umpan balik seperti apakah persuadi menolak atau malah menerima kampanye tersebut, lalu media channel yang digunakan oleh kampanye agar sampai ke persuadi itu seperti menggunakan TV, YouTube, dan juga Twitter. Serta audiens yang dituju oleh kampanye tersebut yang sudah pasti adalah seluruh masyarakat Indonesia yang masih menggunakan TV analog agar bisa beralih ke TV digital. Lalu yang keempat ada trigger atau pemicu. Di sini kita bisa lihat bahwa pemicu hal yang bisa memicu si persuadi ini dalam kampanye hashtag migrasi TV digital karena ditekankan bahwa TV analog itu nantinya sudah tidak bisa digunakan sehingga masyarakat pengguna TV analog harus berpindah ke TV digital. Pemicu lainnya yaitu
karena adanya sebagian orang yang sudah melakukan like dan retweet di akun YouTube maupun di Twitter. Sehingga hal ini bisa menjadi pemicu audiens juga untuk melakukan hal yang sama. Yang mana jika mereka melakukan like dan juga retweet, berarti mereka sudah setuju dengan kampanye tersebut. Lalu yang terakhir ada change atau perubahan sikap, di mana Persuadi ini merubah sikapnya serta perilakunya karena terlihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang akhirnya tergerak untuk melakukan perubahan dari yang sebelumnya menggunakan TV analog menjadi TV digital. Serta kita juga bisa lihat perubahan sikap ini dari jumlah like dan juga jumlah retweet yang ada di Twitter dan juga YouTube tersebut, yang mana bisa kita artikan bahwa mereka itu setuju dengan kampanye tersebut. Oke, baik selanjutnya di sini ada analisis kasus yang berkaitan dengan teori difusi inovasi itu sendiri. Jika dilihat dari teori difusi inovasi, maka dalam hal ini inovasinya berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang membuat kampanye hashtag migrasi TV digital dengan tujuan untuk modernisasi siaran televisi di Indonesia dengan melakukan penerapan analog switch off atau dapat dikatakan sebagai masa peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Lalu, difusi sendiri ini diartikan sebagai proses inovasi yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi, sebagaimana dalam kampanye migrasi TV digital yang penyebaran pesannya itu melewati TV, YouTube, dan Twitter. Maka dari itu, hal ini berkaitan dengan bagaimana Kominfo menyebarkan pesan persuasi yang di dalamnya terdapat sebuah inovasi dan disebarkan melalui berbagai media, salah satunya dengan media digital. Boleh di next? Oke, lalu seperti yang sudah dibahas pada teori dan konsep sebelumnya, bahwa terdapat 4 elemen dalam teori difusi inovasi, yaitu yang pertama ada inovasi, ada saluran komunikasi, ada waktu, dan sistem sosial yang pada akhirnya jika diuraikan akan menjadi list sebagai berikut. Yang pertama itu ada inovasi itu sendiri mengenai ajakan untuk melakukan perubahan ke TV digital dengan kampanye hashtag migrasi TV digital. Lalu yang kedua ada saluran komunikasi, yang digunakan yaitu ada TV, YouTube, dan Twitter. Lalu yang ketiga ada waktu, yaitu jangka waktu yang digunakan Kominfo untuk melakukan kampanye yang dimulai dari 2 Juni 2021 hingga saat ini, kampanyenya masih berlangsung. Lalu yang keempat ada sistem sosial yang dituju, yaitu merupakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Boleh di next? Jadi, hasil kesimpulan dari analisis kami mengenai kampanye hashtag migrasi TV digital ini, yaitu penggunaan sosial media untuk melakukan kampanye bisa dikatakan lumayan membantu ya untuk menyebarluaskan kampanye hashtag migrasi TV digital ini. Serta dengan adanya fitur-fitur di sosial media seperti like dan juga retweet itu membuat lebih banyak audiens untuk mengetahui kampanye dan ikut tergerak untuk beralih dari yang tadinya pakai TV analog ke TV digital. Dan juga teori difusi inovasi di sini terlihat dari bagaimana kampanye sekarang sudah melakukan inovasi dengan melakukan kampanye tersebut tuh bukan hanya di media konvensional aja, namun udah dilakukan juga di media digital serta menggunakan bantuan dari media digital seperti media sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa persuasif digital yang dilakukan oleh kampanye hashtag migrasi TV digital berhasil dilaksanakan melalui media konvensional dan juga di media digital. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah kami. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Mbak Suci dan terima kasih teman-teman semuanya.